Kristen Muslim? Saya Kristen, Bunda. Silakan Ustadzku tuh atau apa yang kau tanggapi Bang? Bang Alin, boleh saya sedikit aja Bang Alin ya. Tadi saya ada pertanyaan ke Ustadz Alip gitu. Ustadz Alip, tolong ditanggapi Ustadz Alip. Tadi kan Rasulullah ini kan diberi kuasa pada saat itu untuk memberikan klarifikasi ya, rehabilitasi tentang yang disampaikan Ustadz tadi Alip itu bahwa Yesus ini dikatakan terkutuk, Isa ini terkutuk. Makanya datanglah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk menjelaskan bahwa Yesus tidak terkutuk gitu kan. Nah, makanya kalau presiden ini memberikan amnesti lah, rehabilitasi kepada yang terpidana ya, seperti Yesus terpidana oleh mereka dikatakan terkutuk. Silakan Ustadz Alip. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berawal dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kakek moyangnya dari Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa kepada Allah bahwa minta diutus seorang Rasul, nanti akan mengajarkan firman Allah dan juga hikmah-hikmah yang diajarkan, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah ini, kalau masalah para nabi jelas dikembalikan kesucian para nabi. Makanya Nabi Isa alaihissalam yang suci, yang mulia, mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah sebagaimana para nabi yang lain yang mulia, itu disucikan kembali, dibersihkan kembali dari tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat yang menghinakan beliau. Makanya Al-Quran menyebutkan, wa qaulihim, Allah hukum mereka. Sebenarnya ketika Rasulullah hadir itu mengingatkan mereka kalau selama ini kalian mengimani yang mati di atas kayu salib Nabi Isa dengan cara terkutuk itu adalah hukuman dari Tuhan karena siasat jahat kalian. Makanya Allah sampaikan, sudah dibuka informasinya itu. Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Hukuman itu sudah diingatkan oleh kepada kalian. Apa itu? Dengan mengakui yang terkutuk, yang hina, yang di atas kayu salib kau sebutkan sebagai Nabi Isa. Aslinya bukan, tapi sosok yang lain. Udah diingatkan. Anehnya dari tadi teman-teman Oten yang mengingatkan demikian, yang mengembalikan kemuliaan Nabi Isa, malah mereka menyerang Rasul tersebut. Nah ini bahayanya. Mereka malah mempertahankan posisi yang terkutuk itu adalah sosok utusan Tuhan. Lebih parahnya lagi diimani sebagai Tuhan. Nah itu jadi digenapi lagi nanti ketika doa Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan bahwa Rasulullah di situ datang di tengah kaumnya, dia mengajarkan kepada kaumnya hikmah dan juga sebagai mensucikan mereka. Begitu. Ya, saya persingkat dulu. Silakan ini dari Kristen ada yang mau disampaikan. Halo? Aline? Bukan, Bang Alin. Mungkin saya netizen. sendiri. Kau Saya kayak sendiri orang- Kristen di sini ya. Lanjutlah. Mungkin saya sendiri Kristen di sini ya. Ya, Ya, Bang. satu tapi rasanya tiga. Aman, Bang? Maksudnya? Ya, kami anggap ada tiga, tapi satu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya maksud konteks dianggap ada tiga tapi itu satu gimana itu? Iya, biar tidak terkesan sendirian abangnya. Anggap aja ada tiga gitu loh, Bang. Jadi kan seru gitu. Nggak bisa. Istilahnya begini, kepercayaan yang dianut Kristen ini kan nggak bisa dia dicocok-cocokkan dengan Islam, tetap bertentangan dia. Meskipun ada tertulis di dalam Quran itu mengakui juga Nabi Isa itu yang kami sebut Yesus kan, tapi mau dicocok-cocokkan bagaimana itu nggak bisa, karena sejatinya orang beragama ini ya, agama ini adalah keturunan, nggak mungkin warisan dari orang tua, betul nggak? Sudah? Agama itu warisan dari orang tua, nggak mungkin orang tuanya Bung Ali, papanya ibunda ini Kristen kan, tetap Muslim dari sananya, ya makanya lahirlah menjadi seorang Muslim. Begitu juga saya, nggak bisa dipersekusi. Agama lain itu nggak boleh dipersekusi seperti itu. Jadi tujuannya apa untuk mengorek-ngorek agama lain itu apa begitu loh? Seperti itu. Edi saya katakan salah. Siapapun itu.
Kenapa harus mengorek-ngorek agama orang lain seperti itu loh? Oke, saya tanggapi ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, pasti mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan atau agama yang didapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya, pertama memang Anda katakan agama mengikuti orang tua nenek moyang. Itu silakan, kita ada masing-masing. Ada juga dalam konsep tahap pencarian Islam itu, ketika kami menjadi seorang muslim, orang tua kami muslim, kami diajarkan, diperintahkan untuk mendalami ajaran Islam. Kan gitu. Sehingga nanti kita bisa menemukan kebenaran. Artinya apa di situ? Gunakan akal kita dalam beragama sehingga apa yang dianutnya adalah sebuah kebenaran. Kalau Anda mengimani bahwa mengikuti orang tua, lah, jadi selamanya begitu. Anda tidak pelajari tentang kebenaran apa yang Anda imani. Mestinya Anda belajar. Jangan cuma jawabannya hanya mengikuti orang tua terdahulu. Dicari alasannya, dicari dalilnya, dalami kitabnya. Dicari seperti itu. Kalau di Islam kami dicari, diajari. Bukan hanya tentang karena orang tua. Bukan. Karena Islam hadir itu mengajak mereka yang mau berpikir. Al-Quran diturunkan kepada umatnya. Bagi orang yang mau berpikir. Lakukan pencarian kebenaran. Kan gitu. Nah sekarang, apakah Anda sudah menemukan kebenaran di dalam apa yang Anda yakini? Sudah. Yesuslah jalan satu-satunya untuk menghadap kepada Bapa di surga. Biar saya yang jawab. Sebentar Pak, dia tadi yang bertanya, dia tadi yang berstatement, jadi biarkan dia bicara dong. Oke, baik. Nah, ketika kami di dalam Al-Quran menyebutkan, baik surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel. Allah mengabarkan bahwa Nabi Isa itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Nah, apakah Anda pernah mempelajari kitab Anda bahwa memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Pernahkah Anda pelajari? Pernahkah Anda cari tahu? Jangan hanya tentang nenek moyang. Ya, Kalau dalam Yesus Ibrani mengaku, kan ada tertulis, wartakanlah Injil di penjuru dunia. Yesus Apa mengaku, salahnya kami mengikuti Yesus coba? Oke, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, percaya nggak Dan kamu? apa salahnya kami mengikutinya kalau ajarannya itu Dan memang jawab, betul-betul ya, benar Ya menurut kamu ikuti omongan dia kalau dia diutus untuk Bani Israel. Itu kan? Iya. Kamu ikuti nggak Kitab omongan suci dia? Kami, begini Pak, Saya kitab ikuti. suci kami itu bukan satu Oke. ayat Pak. Kitab Iya suci dong. kami itu banyak ayat. Banyak. Dari- Makanya kita pakai dari banyak dalil. Kejadian sampai Oke. Wahyu. Ya sudah, Itu kalau memang ribuan. Anda ikuti ucapan Waduh. Yesus kalau Yesus untuk Bani Israel, ya sudah Jangan sama kita dengan saya. tuliskan. Sama, karena saya juga imani dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ingat, Yesus kami itu beda dengan Isa yang ada di Quranmu Pak. Gak mungkin Yesus kami itu sama dengan Isamu itu. Isamu itu nggak jelas, nggak ada silsilahnya. Ya beda, tadi udah Nggak ada disebutin. silsilahnya. Bang Koramek. Begini Sabar Bang dulu. Koramek, Sabar. menurut Kami Quran, punya Yesus itu di ajaran sejarah. mereka itu Yesus itu memang ada betul sama adanya seperti yang diberitakan di Bible. Begitu Tidak, juga yang Pak. diberitakan di Quran. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa yang mati di kayu salib itu Yesus. Sedangkan Enggak. Kristen mempercayai bahwa yang mati di kayu salib itu adalah memang betul-betul Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, Itu ini. yang kita percayai Pak Koran. Iya Pak, jadi mereka ini bisa bedanya. Mereka ini Bukan- ngeyel, nggak percaya bahwa Yesus itu bukan telah Yesus mati. di kitab suci kita Pak. Ini Oten dengan Oten kok ribut gitu. Satu-satu lah. Siapa yang membicara, Alin atau Kora Saya yang gitu. bicara. Oh silahkan Alin diam dulu. Kan gitu enak, minta Berarti- izin. Isa yang
Isa yang ada di Quran Bapak itu tidak sama dengan Yesus yang ada di Alkitab kami, Pak. Beda jauh. Kalau kita mau runut siapa Isa, siapa itu Yesus, sangat beda. Yesus itu punya silsilah, dia lahir di Bethlehem pada tahun pertama, pada masa pemerintahan Herodes. Kalau Isa itu lahir di mana? Tempatnya di mana? Oke, baik. Pelan-pelan ya, Pak ya. Baik, Pakai baik. Al-Quran, jangan Pelan-pelan. Iya, Pelan-pelan. mute, Kora gantian. Enggak. Diskusi Pertama, gantian. pelan-pelan. Ketika Al-Quran menyebutkan satu tentang ibunya, dia akan mengandung punya anak namanya Isa Al-Masih. Lalu Al-Quran menyebutkan bahwa wa'id qala Isa bin Maryam, ketika berbicara Isa putra Maryam, Al-Quran tidak menyebutkan dia itu punya ayah. Oke? Dia tidak punya seorang ayah. Maka kalau Anda mau katakan beda, kami hargai, silahkan. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa yang dikisahkan, dia tidak punya ayah. Makanya langsung disandingkan kepada ibu. Pertanyaan saya, apakah Yesus di dalam kitab mempunyai ayah? Kalau dia punya ayah berarti berbeda. Kalau tidak punya, ya itu sosok yang sama. Iya, Silakan. makanya Anda jangan mengklaim-klaim, jangan bicara Ya, tentang saya tanya, siapa yang mengklaim? Yesus Saya jawab. kepada Anda. Saya tanya, apakah di dalam kitabmu Yesus punya ayah? Di dalam saya Al-Quran jawab. tidak punya. Bisa saya jawab? Ayah kemanusiaan. Itulah tadi kenapa saya bilang satu rasa tiga. Jadi suka berpaduan suara kayak gini. Ya, silakan. Bisa saya jawab kah nih Pak Alif? Iya, pertanyaan saya untuk membedakan antara Yesus dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran, dia tidak punya ayah. Dia makanya disandingkan kepada ibunya. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabmu Yesus memiliki seorang ayah? Tolong Ya, dijawab. oke, saya jawab. Pak Kora mungkin diam dulu lah. Sebentar, Pak. Yesus Sekarang nih, itu tidak punya ayah, memang betul. Adapun yang menikahi Maria itu adalah Yusuf. Bukan ayah, bukan Yusuf. Yesus ini bukan anak dari Yusuf itu, tapi memang karunia dari Tuhan memang. Maria mengandung seperti itu. Dan Yusuf juga diberitakan oleh malaikat bahwa Oke. Tuhan mengarahkan untuk menikahi Maria. Kenapa Anda Maria bantah kitab mengandung. Anda? Apa? Kenapa Anda membantah kitab Anda? Di dalam Lukas 3 nomor 23, Yesus itu anak Yusuf. tidak ada yang bantah, Pak. Itu memang Sampai ada yang Bukan jualan membantah. poster silsilah Yesus loh. Kristen jualan poster Ginilah, silsilah Yesus. Siapa orang tuanya? Gagalnya paham kalian. Loh, makanya saya tanya, di dalam kitabmu Bagaimana Yesus punya ayah atau Injil tidak? dibanding Al-Quran, Yesus punya saya ayah. tanya. Secara manusia dia punya ayah. Itulah bedanya. Tuh, Pak Alin, Iya, jangan memang. kau bantah. Dia punya ayah. Dengar, Pak. Dan Yesus kami itu nyata dan fakta, punya riwayat sejarah ada. Sedangkan Isa kalian itu nggak ada buktinya, Pak. Bahwa Isa itu pernah ada. Ya betul itu Enggak. Pak Jura, karena Gini memang loh, Quran itu ada kemungkinan Tunjukkan menjiplak. bahwa Isa itu pernah ada. Astagfirullahaladzim. Ini kalian berdua aja nggak mau akur loh ngomongnya. Bisa gantian nggak sih? Kristen Gini, dengan Bang. Kristen kalau mau bicara Alin minta izin ke Kora minta izin ke Alin. Jangan kau nyerocos aja congor. Begitu. Ya, silakan Ustaz Alif. Dan saya minta sama teman-teman Kristen, sampaikanlah sebuah dalil, bukan menjustifikasi ajaran Kristen, ajaran Islam. Bukan kau tuduh-tuduh terus, bukan diskusi namanya. Ya memang. Coba di Al-Quran mana Anda bisa tunjukkan bahwa cerita tentang Isa itu ada. Kan sudah beda saya bilang. ada. Ya sudah Cerita beda. aja, tapi buktinya Sudah saya tidak ada, sebutkan beda, ngapain kau tuntut? Al-Quran menyebutkan dia tidak punya ayah, sementara kitabmu dia punya ayah, ya beda. Karena Ya, kami masalah sedang beda. mengisahkan tentang keajaiban. Udah dibilang Anda kan sudah beda. main jauh. Udah dibilang Ya kalau begitu Anda beda. tidak perlu bahas tentang Yesus. Anda bahas saja tentang Isa. Lah, ya makanya kenapa kalian Jangan singgung-singgung menggunakan kata Yesus. Isa? Jangan menyamakan Yesus. Terus kenapa kalian menggunakan Lu kata jangan Isa? sama-samakan Yesus dengan Isa. Ya kalian yang menyamakan nih ya. Kenapa Anda tadi menjelaskan tentang Yesus? Menyebut-nyebut nama-nama Yesus. Ya udahlah saya bukain nih, saya bukain Anda ya. yang menyamakan. Siapa yang menyamakan? Enggak, ini nih saya bukain datanya nih. Paling benci saya kalau dengar Oten udah ngomong kayak gini. Di belakang layar dia jualan Tadi nama kan Anda Isa yang Al-Masih. menyamakan.
Ini kerjaan siapa ini? Anda kalau Ini mau kerjaan bicara siapa? tentang Quran, Sabar, silakan Quran aja, ini tapi dibacakan tidak datanya, protes, tapi Quran. jangan- Ini yang sedang menyebut menyamakan Isa Al-Masih siapa di sini? Yang sedang menyamakan siapa di sini? Yang main salib-saliban ini siapa ini? Yang main paku-pakuan ini siapa ini? Hah? Menggunakan nama Isa Al-Masih. Nih. Ini siapa yang sedang nyamakan ini? Hah? Kares Ini kerjaan siapa? Kerjaan Yang apa? lagi main paku-pakuan nih, yang lagi main salib-saliban nih, main terbang-terbangan juga nih ada. Ini kerjaan siapa ini? Menggunakan nama Isa Al-Masih, Itu apa tidak yang ada mereka menggunakan tidak kata jelas Yesus. Tambah lagi kita lengkapin. Nih. Dasar lu paling kesel saya ini. Benci aslinya sebenarnya. Nih. Terus kenapa Itu ada pekerjaan gereja kalian, namanya bukan Gereja pekerjaan Isa kami. Al-Masih? Nih. Kenapa ada Gereja Isa Al-Masih? Itu tidak ada masalah, itu menyangkut. Gigi lo itu lu bola Isa pas gigi. Al-Masih di dalam Gurunda sudah bahasa open. Arab itu. Iya tahu, Bon. Aduh. Isa Al-Masih dalam bahasa Arab yang ada di Alkitab bahasa Arab itu adalah Yesus. Sedangkan Isa yang ada di Quran itu bukan, dia bukan Yesus.